Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Laringitis. 1. Pengertian, definisi. Laringitis adalah peradangan pada laring yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Laringitis juga merupakan akibat dari penggunaan suara yang berlebihan, pajanan terhadap polutan eksogen, atau infeksi pada pita suara. Gastroesofageal, bronkitis, dan pneumonia juga dapat menyebabkan laringitis. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Pasien datang dengan keluhan suara serak atau hilang suara, afonia. 2. Gejala lokal seperti suara parau. Seperti suara yang kasar atau suara yang susah keluar atau suara nada lebih rendah dari suara yang biasa, normal bahkan sampai tidak bersuara sama sekali, afoni. Hal ini terjadi karena gangguan getaran serta ketegangan dalam pendekatan kedua pita suara kiri dan kanan. 3. Sesak nafas dan stridor. 4. Nyeri tenggorokan, terutama nyeri ketika menelan atau berbicara. 5. Gejala radang umum, seperti demam, malaise. 6. Batuk kering yang lama-kelamaan disertai dengan dahak kental. 7. Gejala common cold, seperti bersin-bersin. Nyeri tenggorok hingga sulit menelan, sumbatan hidung, nasal congestion, nyeri kepala, batuk dan demam dengan temperatur yang tidak mengalami pening dari 38 oC. 8. Obstruksi jalan nafas apabila ada edema laring diikuti edema subglotis yang terjadi dalam beberapa jam dan biasanya sering terjadi pada anak berupa anak menjadi gelisah, nafas berbunyi, air hanggar, sesak semakin bertambah berat. 9. Laringitis kronik ditandai dengan apa yang persisten. Pada pagi hari, biasanya tenggorokan terasa sakit namun membaik pada suhu yang lebih hangat. Nyeri tenggorokan dan batuk memburuk kembali menjelang siang. Batuk ini dapat juga dipicu oleh udara dingin atau minuman dingin. Faktor risiko. 1. Penggunaan suara yang berlebihan. 2. Terhadap zat iritatif seperti asap rokok dan minum-minuman alkohol. 3. Adanya refluks laringofaringeal, bronkitis, dan pneumonia. 4. Rinitis alergi. 5. Perubahan suhu yang tiba-tiba. 6. Malnutrisi. 7. Keadaan menurunnya sistem imun atau daya tahan tubuh. 3. Pemeriksaan fisik. Laringoskopi indirek, khusus untuk pasien dewasa. 1. Pada pemeriksaan fisik akan tampak mukosa laring yang hiperemis dan membengkak terutama di bagian atas dan bawah pita suara. 2. Biasanya terdapat tanda radang akut di hidung atau sinus paranasal. 3. Pada laringitis kronik dapat ditemukan nodul, ulkus dan penebalan mukosa pita suara. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 6. Diagnosis kerja. Laringitis akut. 7. Diagnosis banding. Benda asing pada laring. Faringitis, bronkiolitis, bronkitis, pneumonia, tumor pada laring, kelumpuhan pita suara. 8. Penata laksanaan. 1. Non-medikamentosa. A. Istirahat suara, rest. B. Rehabilitasi suara, voice therapy, bila diperlukan. C. Meningkatkan asupan cairan. D. Bila terdapat sumbatan laring dilakukan pemasangan pipa endotrakea, atau trakeostomi. 2. Medikamentosa. A. Paracetamol atau ibuprofen sebagai antipiretik dan analitik. B. Pemberian antibiotik dilakukan bila peradangan dari paru. Pada kasus ini, antibiotik yang dapat digunakan yaitu golongan penisilin. C. Proton pump inhibitor pada laringitis yang disebabkan oleh refluks laringofaringeal. D. Kortikosteroid dapat diberikan jika laringitis berat. E. Tuberkulosis, obat antituberkulosis. F. Laringitis luetika, penisilin dengan dosis tinggi. 9. Edukasi. Memberitahu pasien dan keluarga untuk 1. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makan bergizi dan olahraga teratur. 2. Menghentikan merokok. 3. Mengistirahatkan pasien berbicara dan bersuara atau tidak bersuara berlebihan. 4. Menghindari makanan yang mengiritasi atau meningkatkan asam lambung. 10. Kriteria rujukan. Indikasi rawat rumah sakit apabila 1. Terdapat tanda sumbatan jalan nafas atas. 2. Usia penderita bawah 3 tahun. 3. Tampak toksik, sianosis, dehidrasi atau exhausted. 4. Ada kecurigaan tumor laring. 11. Prognosis.
1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionam bonum. 3. Ad sanationem bonum. 11. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.